Buku Nicky Cruz, Bab 3, Aku Berdikari. Kehidupan yang disadari kebencian dan ketakutan hanya bisa berpusat pada diri sendiri saja. Aku benci kepada semua orang, termasuk Frank. Ia mewakili pihak yang menguasai. Ketika ia mulai mengomel karena aku tak bersekolah dan berkeluyuran sampai jauh malam, aku memutuskan untuk meninggalkan mereka. Nicky, katanya, New York seperti rimba. Orang yang tinggal di sini hidup menurut hukum rimba. Yang kuatlah yang hidup. Kau belum melihat keadaan yang sebenarnya, Nicky. Aku sudah 5 tahun tinggal di sini dan aku tahu tempat ini merupakan sarang pelacur, pecandu, pemabuk, dan pembunuh. Orang-orang itu yang keluyuran di luar sana, mereka akan membunuhmu. Dan tak seorang pun akan tahu bahwa kau telah mati. Sampai seorang pecandu kebetulan tersandung pada mayatmu yang sudah membusuk di bawah timbunan sampah. Frank memang benar, tetapi aku tak dapat tinggal dengan mereka. Ia mendesak supaya aku kembali bersekolah. Aku sadar bahwa aku harus mulai berdikari. Nicky, aku tak dapat memaksamu kembali ke sekolah. Tetapi jika engkau tidak mau, kau akan rugi sendiri. Tetapi kepala sekolah sudah mengeluarkan aku dari sekolah. Ia mengatakan aku tak boleh kembali sama sekali. Aku tidak peduli, kau harus kembali ke sekolah. Kalau kau tinggal di sini, kau harus sekolah entah di mana. Kau gila bila menyangka aku akan kembali ke sekolah itu, kataku geram. Dan jika kau coba memaksaku, akan kubunuh kau. Nicky, kau saudaraku, jangan bicara yang bukan-bukan. Ibu dan ayah memintaku supaya mengawasimu. Aku tidak mau kau berbicara sekasar itu. Kau boleh pilih, kembali ke sekolah dan keluar. Kau boleh lari kalau mau. Tetapi kau pasti kembali, sebab kau tak punya tempat tinggal lain. Tetapi kalau kau tinggal di sini, kau harus sekolah, habis perkara. Percakapan itu terjadi hari Jumat pagi, sebelum Frank pergi bekerja. Siang itu aku meninggalkan surat pendek di meja dapur, memberitahukan kepada Frank bahwa beberapa teman mengajakku tinggal bersama-sama selama seminggu. Aku tak punya teman, tetapi aku juga tak dapat tinggal di rumah. Frank lebih lama lagi. Malam itu aku berkelana sampai ke daerah Bedford Station di kota Brooklyn untuk mencari tempat tinggal. Aku menentangi sekelompok remaja yang sedang bergadang di sebuah tikungan. Tahukah kalian di mana aku dapat menyewa kamar? Salah seorang berpaling dan memandang kepadaku sambil mengisap rokoknya. Tahu, katanya sambil menunjukkan ibu jarinya ke arah Brooklyn Technical High School. Ayahku pengurus perumahan di seberang jalan itu. Bicaralah dengannya nanti, ia akan mencarikan tempat buatmu. Itu dia yang duduk-duduk di tangga bermain kartu dengan orang-orang yang lain itu. Yang mabuk itu dia. Anak-anak lain terkekeh-kekeh. Perumahan yang ditunjukkan anak laki-laki itu ialah di Green's Palace, di pusat salah satu proyek perumahan yang terbesar di dunia. Lebih dari 30.000 orang tinggal di bangunan-bangunan yang menjulang tinggi itu. Sebagian besar orang Negro dan Puerto Rico. Proyek Green ini terbentang dari Parks Avenue sampai Lafayette Avenue, mengelilingi Washington Park. Aku menuju ke kelompok orang laki-laki itu dan menanyakan kepada pengurusnya apakah ada kamar yang bisa disewa. Ia menatap aku dan berkata, "Ya, ada satu yang kosong. Kenapa?" Aku jadi ragu-ragu dan gagap, sebab aku memerlukan tempat untuk tinggal. "Bawa $15. Kurang lebih Rp9.000, tanyanya seraya meludahkan air tembakau ke kakiku. "Sekarang ini tidak, tapi kalau begitu tak ada tempat bagimu," katanya. Dan ia kembali memperhatikan kartu-kartunya. Orang-orang lainnya melihat pun tidak. "Tetapi aku bisa mendapatkan uang itu," debatku. "Begini saja, kalau kau bisa membayar dahulu $15, kamar itu boleh kau tempati. Tak peduli bagaimana caramu memperoleh uang itu. Merampok wanita tua, ya boleh. Pokoknya sebelum punya uang itu, jangan tunjukkan batang hidungmu di sini. Kau cuma menggangguku saja." Aku kembali menuju Lafayette, melewati kedai Papa John, Harry Mitch House, Paradise Bar Cherries, The Equire, Valhalla Bar, dan Lincoln's Rendezvous. Aku berhenti di samping Lincoln's Rendezvous, lalu melangkah masuk ke suatu lorong, mencoba untuk memikirkan cara memperoleh uang sewa itu. Aku tahu, jika aku mencoba merampok seseorang dan aku tertangkap,
aku pasti dipenjara. Tetapi aku sudah nekat. Aku sudah mengatakan kepada Frank bahwa aku tidak pulang sampai seminggu untuk menyewa kamar. Harus ada uang. Sedangkan aku tak punya sepesen pun. Hari sudah jam 10 malam dan angin musim dingin terasa dingin sekali. Aku berdiri di tempat yang agak gelap dalam lorong itu dan melihat orang lewat di trotoar. Ku cabut pisau belipatku dari saku lalu menekan tombolnya. Pisau itu membuka disertai bunyi klik. Ujungnya ku tekankan pada telapak tanganku. Tanganku gemetar ketika membayangkan caranya aku akan merampok. Apakah sebaiknya orang itu kutarik ke lorong ini? Apakah aku harus langsung menikamnya dan menakut-nakutinya saja? Bagaimana jika orang itu berteriak? Lamunanku diganggu dua orang yang berbicara di ujung lorong itu. Seorang pemabuk tua telah menghentikan seorang pemuda berusia 20-an yang membawa sekarung besar bahan-bahan makanan. Pemabuk tua itu mendesak agar diberikan 10 sen dolar untuk membeli secangkir kopi panas. Ku dengar pemuda itu berusaha mengelak sambil berkata pada pemabuk tua itu bahwa ia tak punya uang sama sekali. Terpikirlah olehku, orang tua ini mungkin sakunya penuh uang, hasil minta-minta dan mencuri. Ia tentu tak berani berteriak minta tolong seandainya ku rampok dia. Begitu pemuda itu pergi dan aku akan menarik si kakek ini dan mengambil uangnya. Pemuda itu meletakkan karung kelontongannya di trotoar. Ia merogoh-rogoh sakunya sampai mendapatkan sekeping uang. Orang tua itu komat kamit berterima kasih dan berjalan pergi. Sial gumanku, sekarang apa yang ku buat? Saat itu karung si pemuda terbalik. 2 buah apel menggelundung ke trotoar. Ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, ku tarik dia ke lorong dan dengan keras ku dorong dia ke tembok. Kami berdua takut setengah mati. Tetapi aku mempunyai sesuatu keuntungan karena seranganku itu tak disangka-sangka. Ia amat ketakutan ketika ku todong pisau di depan wajahnya. Aku tidak mau melukaimu, tapi aku butuh uang. Aku nekat, beri padaku sekarang. Ayo cepat, semua, sebelum ku bunuh kau. Tanganku begitu gemetar sampai aku takut jangan-jangan pisau itu terjatuh dari tanganku. Jangan, ini ambil semua. Jangan bunuh aku, mohon pemuda itu. Ia keluarkan dompetnya dan mencoba memberikannya kepadaku. Dompet itu jatuh dan aku menyepaknya ke lorong. Pergi, ujarku. Lari. Kalau kau sampai berhenti sebelum 2 blok, kau akan mati. Ia menatapku, matanya membelalak ketakutan. Lalu mulai lari. Ia tersandung karungnya dan tersungkur di jalan di ujung lorong itu. Ia berusaha untuk berdiri tapi ia tersandung lagi. Ketika ia setengah merangkak dan setengah berlari di trotoar itu. Segera sesudah ia belok ke tikungan. Aku menyambar dompet itu dan cepat berlari dalam lorong itu. Aku muncul dekat taman dekat yang gelap, melompati pagar rantai yang mengelilingi taman itu dan lari di sela-sela rumput tinggi di kebagian yang banyak pohonnya. Aku berjongkok di belakang tanggul. Aku istirahat untuk mengatur nafas dan detak jantungku. Dompetku buka dan isinya kuhitung, 19 dolar. Aku senang merasakan uang itu dalam tanganku. Dompet itu kubuang ke rumput-rumput yang tinggi dan uangnya kuhitung lagi sebelum kumasukkan ke saku. Lumayan, pikirku. Gerombolan-gerombolan geng membunuh orang-orang gelandangan demi uang yang hanya 1 dolar. Sedangkan aku mendapat 19 untuk pertama kalinya. Lumayan juga bukan? Namun demikian perasaan takutku tidak hilang. Aku bersembunyi di semak-semak sampai lewat tengah malam. Malam selarut itu sudah terlambat untuk menyewa kamar yang tadi. Aku lalu berjalan kembali menuju tempat aku merampok tadi. Seseorang telah mengambil semua bahan makanan yang berceceran itu, kecuali sekotak biskuit yang sudah penyok. Kupungut kotak itu dan kugoncang-goncangkan. Sementara remah-remah biskuit berjatuhan di trotoar. Ku kenang kembali pengalaman yang baru lewat tadi. Aku menyeringai. Seharusnya aku melukai dia. Sekedar untuk mengetahui bagaimana rasanya, pikirku. Lain kali akan kulakukan itu. Aku menuju tempat kereta api di bawah tanah, dekat kedai Papa John, dan naik kereta api yang pertama lewat. Malam itu aku tinggal dalam kereta api di bawah tanah. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali, aku kembali ke Green Village untuk menyewa kamar. Pengurus perumahan itu naik ke tingkat ketiga bersamaku. Kamar itu berada di atas jalan menghadap Brockingtage. Kamarnya kecil dan langit-langitnya sudah retak-retak. Pengurus itu mengatakan bahwa di tingkat 2 ada kamar mandi umum dan aku dapat menyetel alat pemanas dengan memutar pegangan radiatornya. Ia menyerahkan kunci padaku.
dan mengatakan bahwa uang sewa harus diberikan tiap hari Sabtu untuk minggu berikutnya. Ia keluar sambil menutup pintu dan terdengar langkah-langkah menuruni tangga. Aku melihat-lihat keadaan kamar. Ada 2 tempat tidur ukuran untuk 1 orang, 1 kursi dan 1 meja kecil, sebuah wastafel dan lemari dinding kecil. Aku menyenguk keluar jendela, melihat ke jalan di bawah. Lalu lintas pagi hari hilir mudik di Jalan Lafayette. Di seberang jalan menjulang gedung pencakar langit Brokintig, panjangnya sepanjang blok itu dan menghalangi pemandangan lain. Tetapi tak apalah, aku sudah berdikari. Beberapa saat kemudian pagi itu untuk pertama kalinya aku berkeliling di lingkungan itu. Sewaktu aku menuruni tangga, nampaklah seorang pemuda terhuyung-huyung keluar dari ruangan di bawah tangga. Wajahnya pucat pasi dan matanya cekung. Jaketnya yang kotor dan compang-camping tergantung pada sebuah bahunya, dan celananya yang terkancingkan sehabis buang air kecil di belakang radiator. Entah ia mabuk ataukah di bawah pengaruh ganja. Aku berdiri dan mengamati dia sewaktu dia terhuyung-huyung menuju pintu dan keluar. Ia membungkuk di pagar tangga luar dan muntah ke trotoar di bawah. Segerombolan orang-orang kecil lari keluar dari sebuah pintu di tingkat bawah dan terus ke jalan tanpa acuh sedikit pun akan kehadiran pemuda itu. Pemuda itu akhirnya berhenti muntah dan menghempaskan diri pada anak tangga teratas. Ia menatap jalan dan pandangan kosong. Aku berjalan melewatinya dan menuruni tangga. Terdengar sebuah jendela dibuka. Aku menengadah tepat pada waktunya, sehingga menghindari curahan sampah yang dibuang dari tingkat 3 ke trotoar di rumah sebelah. Seorang dari gerombolan orang-orang kecil jongkok di balik tangga. Ia memakai jalan masuk ke lantai bawah tanah yang tak didiami itu sebagai jawaban. Aku merasa jijik, tapi aku berkata dalam hatiku bahwa aku akan terbiasa dengan hal itu. Di belakang bangunan perumahan itu ada tanah kosong, rumput dan semak-semaknya setinggi pinggang. Beberapa pohon yang kurus kering, yang dahan-dahannya telanjang tak berdaun, mencolok ke langit kelabu. Musim semi sudah mulai, tetapi pohon-pohon itu nampaknya enggan mengeluarkan tunas-tunas barunya dan menghadapi semusim panas lagi di daerah itu. Aku menendang kaleng bir kosong. Tanah yang bersampah itu penuh dengan kaleng-kaleng begitu. Kotak-kotak karton yang sudah usang, surat-surat kabar, dan potongan-potongan papan yang busuk berceceran di antara rumput yang tinggi itu. Pagar kawat yang sudah rusak terbentang sampai ke bangunan apartemen lainnya yang menghadap Santa Edward Street. Aku menoleh ke bangunan yang kutempati. Kulihat beberapa jendela kayu dan dari kamar-kamar tingkat. Satu tertutup papan atau seng untuk menahan angin yang dingin. Dari apartemen di sebelahnya kulihat muka-muka bundar dari anak-anak negro sambil menempelkan wajahnya pada kaca jendela yang kotor, mengamati diriku. Mereka mengingatkan aku pada binatang-binatang kecil dalam kurungan yang merindukan kebebasan. Namun takut untuk keluar, sebab khawatir akan dilukai atau dibunuh. Sebagian kaca jendelanya sudah pecah dan diganti dengan kardus berbekas percikan air. Aku menghitung 5 wajah yang ketakutan. Barangkali ada 5 lagi dalam apartemen kecil yang berkamar 3 itu. Aku kembali ke depan bangunan itu. Apartemen di bawah gedung bernomor 54, kosong. Pintu besinya tidak terkunci. Aku buka dengan tendangan kakiku dan masuk. Terciumlah bau pesing, kotoran manusia, anggur, rokok, dan bau yang tak tertahankan. Aku segera keluar dengan rasa muak. Untunglah kamarku tingkat 3. Aku menyusuri trotoar. Pelacur-pelacur di jalan itu merupakan pemandangan yang menyedihkan. Perempuan-perempuan kulit putih beroperasi di sebelah kanan jalan dan menempati apartemen-apartemen di ujung deretan apartemenku. Perempuan-perempuan kulit berwarna beroperasi di seberang jalan dan tinggal di dekat jalan masuk kereta api di bawah tanah. Semua perempuan itu penghisap ganja. Mereka berdiri di jalan berpakaian gaun ketat, tak berlengan, dan mantel yang kotor. Ada beberapa yang menguap-nguap sebab sakit atau karena mereka memerlukan perangsang, yaitu suntikan heroin di pagi hari agar kembali bersemangat. Sesudah 2 bulan, aku masih belum terbiasa dengan keadaan New York. Di Puerto Rico,
Aku telah melihat gambar patung kemerdekaan dan gedung persatuan bangsa-bangsa. Tetapi di sini, di perkampungan ini, sejauh mata bisa melihat, tak tampak apa-apa kecuali apartemen-apartemen yang penuh dengan manusia. Setiap jendela melambangkan satu keluarga yang berdesak-desakan dalam kamar-kamar sempit. Dan dengan susah payah mencari sesuap nasi, pikiranku melayang ke kebun binatang di Sanjuan, di mana beruang-beruang mondar-mandir dan kera-kera meleter di balik ruji. Mereka berguling-guling di dalam kotoran mereka sendiri. Mereka memakan daging basi atau sayuran yang sudah layu. Mereka berkelahi sama sendiri. Dan satu-satunya saat mereka bersatu ialah bila mereka menyerang binatang lain yang mengganggu. Binatang tidak dimaksudkan untuk hidup seperti itu. Dengan hanya sebuah lukisan pemandangan hutan di tembok belakang kandangnya supaya mengingatkan binatang-binatang itu akan keadaan yang seharusnya. Demikian juga manusia. Tetapi di sini dalam perkampungan ini, mereka hidup begitu. Aku berhenti di tepi jalan di pojok Myrtle Avenue, menunggu lampu hijau bagi pejalan kaki. Di atas terdengar suara kereta api yang bergemuruh dan bergelotak sambil menghamburkan jelaga dan kotoran ke atas kepala orang-orang di bawahnya. Jalan-jalan tertutup campuran salju, sampah dan garam yang sudah cair, yang diinjak-injak orang-orang begitu lampu hijau menyala. Di bagian belakang apartemen-apartemen itu bergantungan tali-tali jemuran yang terentang dari satu balkon yang kotor atau tangga darurat yang berikutnya lagi. Kemeja biru dan celana-celana drill melambai-lambai dalam angin yang dingin. Juga pakaian dalam yang dulunya putih kini berwarna kelabu karena senantiasa digantung di udara yang kotor itu. Hari itu Sabtu pagi dan pemilik-pemilik toko mendorong ruji-ruji besi berat di depan tokonya ke samping di seluruh daerah, dan itu tak ada toko yang tidak melindungi jeruji-ruji besi di depannya terhadap gangguan dari geng-geng yang berkelana di waktu malam. Tetapi yang paling menyedihkan ialah apartemen-apartemen itu. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa penghuni apartemen itu berusaha untuk menjangkau ke atas dari dalam rimba beton dan jurang batu bata guna mencari identitas dirinya. Tetapi usahanya sia-sia belaka. Sama seperti seorang yang tenggelam dalam pasir hanyut yang meraba-raba lalang di pinggir pabrik. Lalu diraihnya sampai terbenam dengan tetap menggenggam lalang itu. Sebuah pot bunga tanah liat berwarna merah yang tampak kotor ada di belakang kaca jendela yang kotor. Bunga geranium tunduk layu di balik kaca itu. Kadang-kadang tangga sebuah apartemen dicat dengan warna cerah, atau mungkin ambang jendelanya dicat dengan sehingga tampak menyolok dibanding dengan warna bangunan yang abu-abu. Pada jendela lain, sebuah kotak bunga yang kasar buatannya dari papan bekas sebuah kotak mesin bergantung pada ambang jendela yang kotor. Dalam kotak bunga itu terdapat beberapa batang bunga plastik yang tahan angin musim dingin. Bunga-bunga itu terbungkus jelaga yang melayang ke bawah dari beribu-ribu cerobong asap yang menjulang di atas kota. Aku sudah berjalan sejauh Santa Edward Street dan berhenti di muka perpustakaan Walt Whitman dekat sekolah negeri nomor 67. Di seberangnya terdapat bangunan perumahan yang besar sekali. Tingginya 12 tingkat dan panjangnya 1 blok. 600 jendelanya menghadap ke jalan. Setiap jendela melambangkan manusia yang memilukan. Penghuni yang gemetaran di balik kaca itu. Pada suatu jendela bergantung gordeng yang sudah robek-robek. Dulunya bagus, berwarna, tapi sekarang sudah luntur dan sobek karena keadaan sekelilingnya. Hampir semua jendela tak ada gordengnya. Menatap ke jalan di bawah bagaikan mata bangkai yang kaku kedinginan. Aku berpaling dan berjalan kembali ke Washington Park. Apakah yang tidak beres dengan orang-orang di tempat yang kotor ini, pikirku. Mengapa mereka hidup seperti ini? Tanpa halaman, tanpa perumputan, tanpa ladang yang luas, tanpa perpohonan. Aku belum tahu bahwa pindah ke salah satu kurungan beton ini berarti menjadi tawanan. Rimba aspal ini tak bisa ditinggalkan. Siang itu aku menyusuri jalan itu lagi. Aku melihat tempat bermain di belakang gereja Katolik Santa Michael, Santa Edward di pojokan Auburn, dan Santa Edward Street yang nampaknya ada pasar malam. Aku tiba jam 4 sore. Musik dari pasar malam itu menggema di jalan. Aku masih punya uang sedikit sisa merampok kemarin. Dan bayang-bayang pasar malam itu menggairahkan.
Pada pintu gerbang kulihat sekelompok remaja berdiri mengelilingi seorang pemain organ Itali. Mereka memakai jaket hitam dengan tulisan double M berwarna merah pada punggungnya. Suara musik organ itu hampir terbenam oleh suara ribut anak-anak ketika bertepuk tangan dan berdansa di tengah trotoar. Di tengah-tengah sekelompok itu berdiri seorang pemuda berambut hitam, kulitnya agak putih. Umurnya kira-kira sebaya aku. Wajahnya yang tampan menyeringai ketika kakinya bertumbuk di trotoar pada waktu berjoget. Dengan bercekak pinggang, ia berputar-putar seirama dengan musiknya. Tiba-tiba pandangan matanya yang hitam itu tertumbuk padaku. Ia langsung berhenti, senyum dan wajahnya itu berubah menjadi pandangan yang dingin sekali. "Hei kawan, ada apa kau di daerah ini? Ini daerah Mau Mau. Kami tidak ingin orang